Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ada di sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Ma'ruf rahimakumullah. Pertama dan utama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah karena pada sampai pagi ini tanggal 9 Muharram ya, tanggal 9 Syuro kita masih diberi umur panjang dan kesehatan sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada uswah teladan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan semua pengikut setianya termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini adalah tanggal 9 Muharram ya, dan pada bulan Muharram ini ada sebuah hadis sahih, sebuah sunnah yang bisa kita amalkan sebagai bentuk ketaatan kita dan sebagai upaya kita untuk bertaaruf kepada Allah, yaitu puasa. Salah satunya adalah puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang insya Allah akan jatuh pada besok hari, karena sekarang tanggal 9. Tapi juga ada perintah juga bahwa kita juga disunahkan untuk puasa pada hari ini, pada tanggal 9 Asyura, walaupun Rasulullah belum pernah melakukannya. Karena ketika tanggal 10 itu Rasulullah itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah pada tanggal 10 Asyura ini orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa? Maka Rasulullah menjawab, intinya loh, kami lebih berhak, kita umat Islam lebih berhak untuk berpuasa. Karena dan untuk menselisih itu maka tanggal 9 lah diperintahkan untuk berpuasa kepada para sahabatnya. Tetapi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, sebenarnya sudah saya kutip hadisnya tapi agak panjang, tapi intinya bahwa Rasulullah belum sempat melakukan puasa ini karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perintah untuk puasa pada tanggal 9 Muharram itu insya Allah sahih. Karena itu monggo bagi yang berpuasa bisa diteruskan, dan yang tidak berpuasa bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Saya persilahkan, monggo. Baik. Hari rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengawali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina." Usia umatku, artinya umat Islam, umatnya Rasulullah itu antara sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka, sedikit dari kita itu yajuzu dzalik, yang mencapai usia tersebut. Artinya usia kita memang rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit saja dari kita ini yang lebih dari 70 tahun. Dan fakta di dunia yang ada sekarang ini memang seperti itu, Bapak. Rata-rata ya ada yang 50 meninggal, ada yang 60, bahkan walaupun juga ada yang 80 tahun meninggal, tapi kan sedikit rata-rata itu. Karena itu ini menjadi pertanda, menjadi pengingat bagi kita bahwa sekarang ini kita posisi di umur berapa, sehingga kita harus mempersiapkan sebaik mungkin, bekal sebanyak mungkin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ini sudah 54 tahun, ya sudah mendekati ini, dan itu nggak bisa dihindari, memang itu sudah sunatullah.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada sebuah ayat di dalam surat Al-A'qaf ayatnya 15. Sekali lagi surat Al-A'qaf ayat 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ini ayat ini sering dibaca oleh imam yang Ustadz Umar, Ustadz saya sering membaca ini di surat Al-A'qaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Jadi kalau kita kan tahunya bahwa ibu-ibu mengandung kan 9 bulan, ditambah biasanya bocah disapih itu setelah 2 tahun. Nah, ini kan indikasi saja. Di Quran disebutkan bahwa wa hamalatu wa fisaluhu salasuna syahron, mengandung dan menyapih itu selama 30 hari. Ini petunjuk awal nih. Kemudian ini yang saya garis bawahi, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga apabila dia sampai telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Jadi Al-Quran memberi petunjuk kepada kita bahwa ternyata usia 40 ini usia-usia yang sebagai titik awal kita untuk lebih mengoreksi diri kita. Kalau tadi dihadiskan kita hanya diberi umur antara 60 sampai 70. Di Quran ini 40. Biasanya kalau dalam teori apa itu sosiologi itu kan usia 40 itu usia-usia yang matang. Rasulullah diangkat menjadi nabi juga pada usia 40 tahun. Apa yang dikatakan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ini alhamdulillah, ketika umur 40 tahun sudah mensadari sehingga dia mensyukuri kepada Allahnya, kepada Rabbnya tentang apa-apa yang telah diterimanya kepada dia. Nah, ini kita yang seperti saya ini udah 54 ini ya udah lewat. Harus lebih hati-hati lagi nih. Wa an a'mala sholihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucu. Nah, ini tadi setelah usia 40 tahun itu kita berdoa kepada Rabb, kepada Tuhan kita yang telah memberi kenikmatan kepada kita, dan kita juga berdoa agar kita dipermudah untuk berbuat baik, bukan hanya kepada kita tapi kepada anak-anak cucu kita. Kenapa? Karena ini menjadi amal jariah kita nanti ketika kita sudah meninggal. Kemudian di ujung ayat Allah berfirman, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri. Hari Allah, sekali lagi ini menjadi renungan kita, surat Al-A'qaf surat ke-46 ayat 15, dan insya Allah nanti di rumah bisa dibuka lagi, syukur-syukur dibaca tafsirnya sehingga bisa lebih memaknai dan lebih membekas ya maknanya tentang surat Al-A'qaf ini kepada diri kita masing-masing. Hari rahimakumullah, karena itu pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa tanda yang menjadi petunjuk gitu ya, bahwa kita memang kira-kira pada posisi seperti ini sudah mau menghadap Allah atau belum. Ini tapi ibun sifatnya umum. Dulu kalau dalam saya sekolah itu adalah ada istilah asosiasi ya. Asosiasi itu adalah
Asosiasi itu sesuatu yang bisa menjadi petunjuk awal. Jadi kalau di padang pasir kok ada tumbuhan yang lebat, itu pasti di situ ada airnya. Itu namanya asosiasi. Ya. Demikian juga kehidupan manusia. Ternyata ada tanda-tanda yang menjadi petunjuk awal bahwa kita itu nanti akan sudah saatnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, walaupun ini hanya petunjuk awal, bukan sesuatu yang sifatnya mutlak. Pertama adalah semakin bertambah usia, ternyata semakin lemah tangan kita dalam menggenggam atau menggenggam sesuatu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita, sedang mengajari kita agar kita itu mulai melepaskan cinta kita kepada dunia. Biasanya kan dulu ketika masih muda kan masih roso ya. Nah, ternyata semakin usia sudah 40 lewat itu ya kekuatan kita semakin berkurang. Nah, ini pertanda petunjuk dari Allah bahwa kita harus mulai untuk melepaskan cinta kita kepada dunia. Dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 15, Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapapun yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami Allah berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka dunia dengan sempurna. Jadi sesuatu kalau kita menghendaki kenikmatan, sesuatu kebaikan di dunia, dan itu kita usahakan semaksimal mungkin, maka Allah juga akan memenuhi keinginan hambanya tersebut. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Allah tidak memberikan kerugian kepada orang tersebut. Di panjenengan beriman atau tidak, kalau panjenengan sekuat tenaga untuk mencari harta, mencari ilmu, Anda oleh Allah akan tetap diberi sesuai dengan usaha Anda. Tetapi dalam kelanjutan ayat di surat yang sama ayat 16, Allah berfirman, "Ulaika ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar." Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Jadi kalau panjenengan tadi hanya mengejar dunia saja, maka ya entuk ini mau neng dunia tok. Neng akhirat ora entuk apa-apa, malah dilebokke neraka. Wa khabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan dunia. Jadi kalau sudah mati ya apa yang diperoleh ya sia-sia. Kenapa? Karena nggak dibawa ke akhirat. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini menjadi petunjuk bagi kita sekali lagi bahwa nek awake dhewe golek donya, maka Allah juga akan memberi. Tetapi sekali lagi, apa yang Anda cari, apa yang kita cari itu tidak akan kita bawa nanti di akhirat. Kecuali apa? Dengan keimanan dan ketawaan yang kita miliki. Ini pertanda yang pertama. Pertanda yang kedua, semakin bertambah usia, ternyata mata itu semakin kabur. Karena Allah sebenarnya sedang mencerahkan mata hati kita untuk melihat akhirat yang akan kita jumpai nanti. Saya ini kalau sudah nggak pakai kacamata gini, nggak bisa baca tulisan ini, hanya kayak garis gitu aja. Tapi nek duit masih kita, kalau uang masih kelihatan. Tapi kalau tulisan nggak kelihatan. Kenapa ya? Udah mulai kabur. Orang-orang udah umur 40 itu biasanya kalau udah baca itu udah serai apa-apa. Harus pakai kacamata sambung ini. Kecuali uang. Bahkan ada yang ada yang berkata karo wong ayu. Guyon apa ya? Artinya bahwa memang itu sunatullah, memang kalau semakin usia semakin tambah ya memang mata kita semakin menurun. Kenapa? Ini sebenarnya Allah
memberi pertanda untuk mempertajam mata hati kita, jadi beralih dari mata yang zahir yang tampak ke mata yang batin. Baik. Dalam kaitan ini mari kita perhatikan surat Al-Isra surat ke-17 ayat 72. Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma," dan siapa yang buta hatinya di dunia, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia juga akan buta. Wa adallu sabila, dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Jadi kalau kita itu buta di dunia dalam pengertian kita buta agama, buta kebaikan, buta amal soleh, maka di akhirat kita akan semakin buta ternyata. Kenapa? Nggak punya apa-apa. Karena itu mari usia semakin tua ini karena mata kita semakin kabur ini kita isi dengan mencoba mempertajam mata hati kita. Sudah pernah saya sampaikan di bulan Ramadan kemarin bahwa Imam At-Tirmidzi Al-Hakim At-Tirmidzi, ahli sufi dari daerah Tirmidzi di Rusia sana, itu pernah mengatakan bahwa kan hati dibagi 4. Ada syadrun, ada qalbun, ada fuad, dan ada lub. Nah, kita biasanya baru mencapai ke qalbun ini, belum sampai ke fuad, apalagi sampai ke lub. Nah, ini mari kita latih tahapan-tahapan ini supaya kita sampai ke sana. Insya Allah dengan cara demikian maka mata hati kita semakin tua semakin tajam. Baik. Yang ketiga, semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita. Kenapa? Karena Allah sudah mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk akan senantiasa menghampakan harapan kita. Namun hati yang terpaut kepada Allah tiada pernah terkecewakan. Jadi tanda yang ketiga adalah ketika kita menggantungkan kepada makhluk, ketika kita terlalu berhanyap kepada manusia, maka siap-siaplah kecewa. Kenapa? Karena ya tadi manusia itu biasanya baik kalau ada maunya secara umum. Kalau udah maunya ada diselesaikan, maka akan ditinggalkan. Ya maaf ya, persis kayak perilakunya para politisi-politisi itu kan saya ini gandeng A, besok gandeng B, besok gandeng C, terus gitu kan. Baik ketika ada maunya, kalau nggak ada maunya ya selesai. Kalau kita perhatikan tuh kan hampir semua di Indonesia ini bupati, wakil bupati, wali kota dengan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur itu kan hanya bertahan satu periode. Periode keduanya mereka sudah pisah kongsi. Ya karena apa? Ya karena udah nggak sehati ini. Karena menggantungkan kepada makhluk tadi itu. Nah, ini mari kita asah diri kita untuk mulai meninggalkan menggantungkan diri kita kepada makhluk dan beralih ke Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita tidak akan kecewa dan akan mendapat balasan surga yang pernah dijanjikan. Mari kita perhatikan surat Luqman surat ke-31 ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur. Dan siapa yang berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah ke semua kesudahan urusan yang kita lakukan. Sekali lagi, mari kita hanya menggantungkan diri kita dan berharap diri kita kepada Allah, dan jangan berharap kepada makhluk. Kenapa? Karena biasanya akan kecewa. Baik, tanda yang keempat, semakin bertambah usia,
semakin banyak gugur gigi-gigi kita. Mulai ompong. Saya ini udah mulai banyak gigi yang tanggal. Karena apa? Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah selama-lamanya. Jadi kalau kita giginya mulai gugur satu-satu itu ya tidak masalah. Ini justru menjadi pengingat kita bahwa sebentar lagi kita akan gugur selama-lamanya. Ya kan kita hanya 60 sampai 70 tahun. Itu kalau mengacu ke surat As-Sajdah kan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ya. Itu berarti kan hanya 25 hari. Tapi kalau kita mengacu ke surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 4 itu kan satu hari di akhirat kan sama dengan 50.000 tahun. Artinya bahwa kalau kita umur 70 tahun itu hanya 0,511 hari umur kita itu. Wong setengah dino. Jadi sekali lagi kalau gigi kita sudah gugur ya jangan rasa disesali amat-amat lah. Ya syukur-syukur kalau punya uang ya ditambahki ke dokter gigi ditambahi untune. Kalau punya uang, kalau saya nggak punya uang ya wis ben ngene iki wae. Cuma nek pas mangan sop buntut itu ya rada gelo. Ora iso ngrokoti balung. Jadi ternyata seperti itu, Pak. Pertanda yang keempat ya, Pak. Gugurnya gigi menandakan bahwa kita nanti juga akan gugur selama-lamanya di hadapan Allah dan dikubur dalam tanah. Dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 145 Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah." Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Atau dengan kata lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan mati, tetapi dengan izin Allah. Kalau belum diizinkan ya belum bisa. Banyak orang yang lama sakit nggak mati-mati, sing enam malah cepat mati kan seperti itu, karena itu belum mendapat izin Allah. Kemarin sore itu saya dari pasar boncengan dengan istri saya itu, saya mampir nyari makan di rumah makan Padang di daerah Kadipira itu. Istri saya masuk di dalam, saya itu di luar dulu. Tiba-tiba itu betul ini, tiba-tiba ada ibu-ibu muda itu kira-kira umur 40 tahun tuh begini, ngadeg di pinggir danau. Pak, tabrak saya, Pak. Pak, tabrak saya. Saya tuh kan kaget. Ini tak pikir dia manggil tukang bakmi. Ternyata dia mau bunuh diri. Pak, tabrak saya, Pak, tabrak. Saya kan bingung. Biar akhirnya ternyata ada laki-laki, mungkin suaminya, dia lari itu. Udah ada mobil tuh udah ngerem di Kadipira. Sekitar jam 5 itu. Ada bapak-bapak itu langsung nggeret yang di tengah jalan itu, ibu-ibu tadi sambil ditamplang gitu. Tolong gitu. Itu wah itu nabrak uang ramai sekali jam 5 sore mobil. Ya mungkin belum takdirnya dia meninggal, dia masih bisa diselamatkan. Jadi sekali lagi bahwa kematian memang takdir dari Allah yang harus kita terima. Jadi saya ulang lagi ya, wa maka nali nafsin antamuta ila biidznillah, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjalan, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Seperti tadi, wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat kami berikan pula kepadanya, yaitu pahala akhirat. Jadi Allah itu adil. Kalau kita menghendaki kenikmatan dunia ya diberikan, kalau kita menghendaki kenikmatan akhirat juga diberikan. Tergantung kita mau mengejar kenikmatan akhirat atau kenikmatan dunia.
Ya kan sering dikatakan nek nandur pari mesti tukul rumput. Tapi nek nandur rumput belum tentu tukul pari. Nah, seperti itu. Kalau kita mengejar kenikmatan akhirat, insya Allah pasti kenikmatan dunia itu akan mengikuti. Tetapi tidak sebaliknya. Kalau kita hanya mengacu kepada dunia, maka akhirat tidak akan pernah tercapai. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengacu ke akhirat, maka dunia akan mengikuti. Wasanazil syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mengerjakan kebaikan tadi, maka insya Allah akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sudah jam lewat kamat nih. Belum ada setengah jam kalau dalam catatan waktu saya. Yang keempat nih. Yang kelima. Oh, sekarang kelima nih. Nanti lali. Sebentar. Hilang. Baik. Mabur. Baik. Yang kelima, semakin bertambah usia, semakin putih rambut kita. Saya ini udah putih ini. Nganggo topi putih ben ra ketok, ini tetap putih ternyata. Jadi semakin bertambah usia, semakin putih rambut kita. Karena Allah sedang ingatkan kita bahwa kain kafan yang berwarna putih akan membungkus kita. Jadi nek rambutnya putih ya rasa disemir lah wong wis tuwa. Kalau saya karena nggak punya duit untuk beli semir itu, ya sebenarnya gini. Dan saya insya Allah mulai mahasiswa itu sudah mulai tumbuh putihnya itu. Gak tahu kenapa. Sudah tua dari mahasiswa mungkin dulu ya. Tapi awet tua alhamdulillah. Jadi semakin bertambah usia semakin putih rambut kita. Karena Allah sudah mengingatkan kita bahwa kain kafan yang berwarna putih akan membungkus kita. Di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Jadi kadang-kadang kita itu sudah berbuat baik tapi belum mendapatkan hasil. Kita sudah bekerja keras tapi ora sugih. Enggak apa-apa. Itu memang ujian Allah seperti itu. Yang penting kita tetap berusaha. Kenapa? Karena balasan yang sempurna itu nanti di akhirat. Tadi dalam surat Ali Imran ini bahwa dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Jadi jangan berkecil hati kalau nek neng dunya ora entuk keadilan dan sebagainya, nggak apa-apa, nanti insya Allah kita nanti akan mendapatkannya di akhirat kelak. Kemudian faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dia memperoleh kemenangan. Jelas nggih? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi ternyata kenikmatan, kesenangan dunia itu akan memperdaya kita kalau kita tidak hati-hati mensikapinya. Harta yang menumpuk bisa menjadi malapetaka bagi kita ketika kita mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Jabatan yang tinggi juga bisa memperdaya kita ketika kita tidak amanah. Kenapa? Karena kita tidak berorientasi ke akhirat, semata-mata ke dunia semata-mata. Terakhir, tanda yang keenam, begitu juga dengan hati kita. Semakin bertambah usia, semakin sepi dan ingin bersendirian.
Jadi biasanya kalau sudah tua-tua itu kan orang pati seneng kumpul-kumpul kayak canem dulu. Kalau canem kan sering ngobrol, nongkrong, hangout dan sebagainya itu. Tapi biasanya kan sudah mulai mencoba untuk menyendiri, melatih menyendiri. Kenapa? Karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta kita kepada manusia dan dunia. Ini tanda yang ke-6. Allah berfirman dalam surat 6 surat Al-An'am ya, ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun waladarul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala taqilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendagura, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sekali lagi, bahwa kita hidup di dunia hakikatnya hanya setengah hari. Mari kita gunakan sisa umur kita yang kita miliki ini. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Semoga ketika kita nanti dipanggil Allah, kita sudah cukup bekal dalam puncak keimanan dan ketakwaan, sehingga kita dimasukkan Allah ke dalam jannah yang telah dijanjikan. Untuk menutup kajian akad pagi ini, ada sebuah hadis yang sangat populer. Nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu atau lalai. Apa itu? As-sihah wal farah, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari dan dari Ibnu Abbas. Baik, hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya, terutama kepada diri saya pribadi sebagai pengingat, sebagai mawas diri kita di penghujung di awal tahun ini. Semoga kita kedepannya semakin baik dan semakin baik. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.